Shalom, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang baru, hidup yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Semuanya karena anugerah dan kasih Tuhan. Jika kita masih ada dalam keadaan yang baik dan sehat tanpa kekurangan suatu apapun, bukan karena kekuatan diri kita sendiri. Semuanya adalah karena anugerah dan kasih Tuhan bagi kita. Kita memasuki hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021. Saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, Yesus mulai mengajar dengan mempergunakan perumpamaan. Dan di dalam pasal yang ke-13 ini paling sedikit ada 5 perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Dan dari 5 perumpamaan itu, perumpamaan yang pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan seorang penabur ini berbicara tentang ketika firman Tuhan diberitakan, ada berbagai macam respon orang di dalam menyambut firman Tuhan. Paling sedikit ada 4 macam respon orang terhadap firman Tuhan yang diberitakan. Respon yang pertama itu diumpamakan oleh Tuhan Yesus seperti pada waktu seorang penabur keluar untuk menabur benihnya, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Nah, benih yang jatuh di pinggir jalan ini kemudian dimakan oleh burung. Tuhan Yesus katakan, maka datanglah burung-burung itu memakan benih-benih itu sampai habis. Respon yang pertama terhadap firman Tuhan yang diberitakan, ya, orang yang memberikan respon ini adalah dikatakan itu sama seperti orang yang menaburkan benih yang benihnya jatuh di pinggir jalan. Mereka mendengar firman Tuhan, ya, tetapi mereka tidak mengerti firman Tuhan yang mereka dengarkan. Mereka mendengar tapi tidak mengerti. Maka datanglah si iblis, si jahat itu, merampas firman Tuhan itu daripada orang tersebut. Nah, ini respon orang yang pertama terhadap firman Tuhan yang mereka dengarkan, firman Tuhan yang diberitakan. Mendengar firman Tuhan tetapi tidak pernah mengerti firman Tuhan. Ada orang-orang yang demikian. Mereka hadir di gereja, mereka sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi sama sekali mereka tidak pernah mengerti akan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan dikatakan diambil oleh si iblis, diambil oleh si jahat. Kemudian respon orang yang kedua dikatakan, pada waktu penabur itu keluar untuk menabur, ada sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya, karena tanahnya tipis, dia bertumbuh sebentar saja karena tidak berakar. Pada waktu matahari keluar bersinar, dia menjadi layu dan menjadi kering. Nah, orang yang demikian dikatakan oleh Tuhan Yesus, pada waktu mereka mendengar firman Tuhan, mereka begitu bergembira, mereka begitu senang, mereka begitu antusias mendengar firman Tuhan. Tetapi mereka tidak pernah berakar pada firman Tuhan yang mereka dengarkan, pada firman Tuhan yang mereka terima. Orang yang demikian, Tuhan Yesus katakan, ya, orang yang tidak pernah berakar terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan mereka dengarkan, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Firman Tuhan itu tidak pernah mereka dengarkan, kemudian masuk sampai ke dalam hatinya, hingga firman Tuhan ini bertumbuh dan berakar. Orang yang demikian dikatakan pada waktu datang penindasan atau penganiayaan, maka orang ini akan menjadi murtad. Ya, orang ini tidak akan tahan di dalam menghadapi penderitaan karena imannya. Ya, tidak akan tahan pada waktu ada penindasan, ada waktu ada penganiayaan, pada waktu ada ejekan, pada waktu ada
pembulian, ya, maka orang ini segera akan meninggalkan imannya. Mereka akan meninggalkan Tuhan. Itu respon yang kedua, orang yang mendengarkan firman Tuhan. Kemudian ada yang ketiga, seperti penabur waktu dia keluar menaburkan benihnya, ada benih yang jatuh di semak duri. Ya, kemudian pada waktu firman benih itu bertumbuh, maka dia akan dihimpit oleh semak duri. Semak belukar itu akan menghimpit firman Tuhan itu sehingga firman benih itu menjadi mati. Dikatakan respon orang yang ketiga terhadap firman Tuhan ini adalah ya mereka karena kekhawatiran akan hal dunia ini ya menghimpit firman Tuhan itu, dan tipu daya kekayaan ini akan menghimpit firman Tuhan ini sehingga firman Tuhan ini tidak bisa bertumbuh dan akan mati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ada orang yang demikian. Pada waktu mereka mendengarkan firman Tuhan, ya, sebenarnya mereka mengerti firman Tuhan, tetapi ada kekhawatiran mereka yang lebih besar. Mereka lebih khawatir terhadap hal-hal duniawi, ya. Mereka lebih khawatir terhadap tipu daya kekayaan. Kehidupan mereka, hati mereka, pikiran mereka lebih difokuskan kepada hal-hal duniawi, lebih difokuskan kepada tipu daya kekayaan. Seluruh tenaga hati dan pikirannya semata-mata hanya kepada hal-hal duniawi dan juga kepada tipu daya kekayaan, sehingga firman Tuhan itu tidak pernah bertumbuh. Firman Tuhan itu dihimpit oleh kekhawatiran akan hal-hal duniawi dan tipu daya kekayaan ini. Ada orang-orang yang demikian. Kemudian yang keempat, dikatakan bahwa ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh di tanah yang baik ini akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini memberitahukan kepada kita bahwa ada juga firman Tuhan yang diberitakan mendapatkan tempat di hati yang subur, hati orang-orang yang mau menyambut firman Tuhan, ya, mau menerima firman Tuhan, bertumbuh di dalam hatinya dan menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Dan buah yang dihasilkan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dari perumpamaan itu Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa pada waktu firman Tuhan itu diberitakan, firman Tuhan itu ditaburkan, hanya sedikit orang yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, menerima firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya. Kemudian firman Tuhan itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Kalau kita presentasikan kira-kira ya hanya 25%. Yang 75% itu mereka mendengar tapi mereka tidak mengerti. Mereka mendengar tetapi mereka tidak tahan, hanya sebentar aja, tidak berakar di dalam firman Tuhan itu. Mereka mendengarkan firman Tuhan tapi kekhawatiran akan hal-hal duniawi, tipu daya kekayaan itu lebih mengkhawatirkan kehidupan mereka sehingga firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh. Dari 4 macam orang yang meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, firman Tuhan ini berbicara kepada kita. Kita termasuk orang yang kelompok mana, golongan yang mana? Apakah seperti tanah yang di pinggir jalan, ataukah seperti tanah yang berbatu-batu, ataukah seperti benih yang jatuh di semak belukar, ataukah kita seperti tanah yang baik yang menerima firman Tuhan, kemudian firman Tuhan itu bertumbuh dan menghasil buah di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita, boleh menjadi perenungan bagi kehidupan setiap kita yang mendengarkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Setiap kali kami membaca, merenungkan firman Tuhan,
Firman Tuhan tidak berlalu begitu saja menjadi sia-sia, tetapi boleh masuk sampai ke dalam hati kami, boleh bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami, bukan hanya kami yang mengerti, tetapi kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Engkau sertai, Engkau jaga, lindungi, tutup bungkus kami. Berkati segala aktivitas kegiatan kami, supaya semuanya kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, besok adalah hari ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita dengan penuh kerinduan, dengan kesungguhan hati kita datang menghampiri Tuhan untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.